Mungkin terkait Ya. nada bersama itu seperti apa Bang mungkin? Oke, sebenarnya nggak ada masalah pribadi apa-apa ya. Ini hanya diskusi aja. Kita hanya ya berdebat juga sih. Kan saya nggak apa nggak menampik ya. Jadi poinnya gini, beliau posting kata-kata sebenarnya bukan ke saya nggak tahu ke siapa gitu ya. Saya cuma komen aja karena setiap postingan boleh dikomen dong. Saya posting ulang juga. Jadi beliau bilang artis itu mau dikasih duit kok nggak mau. Kalau menurut saya sih nggak ada orang yang dikasih duit nggak mau. Nah beliau mungkin kontak si artis atau manajernya, lewat manajernya kagak berhasil, lewat artisnya juga kagak berhasil. Mungkin artisnya bilang, oh iya boleh. Terus dari manajemen mungkin bentrok schedule-nya atau memang ya udah qadarullahnya belum rezeki, belum jodoh. Kan itu hal yang biasa ya. Terus saya komen di bawah, ya blunder ini saya bilang. Saya repost lagi. Memang blunder, harusnya beliau ngebahas tentang perjuangan rakyat Palestina aja gitu loh. Kemerdekaan Palestina itu lebih, menurut saya lebih keren daripada dia bilang blunder, daripada dia bahas artis dibalas di WA nggak dibalas. Lah emang harus balas. Kalau mohon maaf ya, kalau memang nggak dibalas ya udah. Saya juga sering kok WA Mister Putin kagak dibalas. Berarti Mister Putin ini nggak sopan. Kim Jong Un. Ya bang, nggak dibalas itu bukan berarti dia nggak sopan atau nggak peduli. Mungkin nggak ada kuota. Saya lagi mengajarkan positive thinking aja ini. Apalagi beliau lebih senior dari saya gitu loh kok. Bisa-bisanya posting ngeblunder gitu. Dia nggak terima. Dia ambil screenshotan saya diposting sama dia. Dan saya jujur kecewa banget. Itu adalah nomor telepon pribadi saya. Itu bukan nomor telepon manajemen tuh pribadi. Kan ada tuh Aldi Tahir langsung. Kok bisa-bisanya orang sesenior itu gitu loh gegabah gitu. Tapi nggak apa sih udah ikhlas kok. Berarti sejak nomor Abang Aldi diposting ulang, kebanyakan WhatsApp kan? Alhamdulillah sih jadi nomor manajemen kedua itu. Jadi nomor, karena semua nomor milik Allah ya. Bang Nanda Persada juga milik Allah. Saya juga ada DM dia mau tabayun. Maksud saya ya udahlah bang, ini kita gimana mau jadi negara maju gitu. Hal kayak gini aja harus debat kusir gitu kan. Tapi saya harus luruskan. Gini, beliau kan juga manajer artis. Mungkin juga sekarang jadi IO. Yang saya bingung, dia kan manajer artis kok ngoling artis gitu. Bilang aja udah jadi IO. Terus sampai ada chat saya sama beliau yang nggak tahu saya balas juga apa enggak ya, kayaknya nggak saya balas deh. Ya saya balas yang penting-penting aja kali ya. Itu beliau minta acara Menteri Ekraf. Nah, berarti kan udah melibatkan Kementerian Ekraf. Saya juga bersahabat dengan Bapak Tengku Rifki ya, Bapak Menteri Ekraf. Bahkan anaknya aja nikah saya nyanyi di sana. Insya Allah bang, saya sudah puluhan tahun di dunia ini, saya profesional kok. Mungkin beliau waktu itu minta schedule tanggal 17 Agustus. Ya, istri saya itu selalu nomor yang 0812 12 999 803 itu nomor manajemen. Dulu nomor pribadi saya. Saya dulu sebelum saya nikah sama istri saya yang sekarang ini, saya jawab ya untuk job nyanyi, syuting. Karena saya dulu ada manajemen atau gabung terhadap manajemen siapapun itu. Cuman kerja sama dengan manajemen presentasi fee sering gitu. Termasuk saya banget sama Bang Nanda ini belum pernah loh dapat job dari dia. Katanya Bang Nanda nggak dibalas soal yang Kemenparekraf itu ya Bang? Yang nggak dibalas, ya suka-suka saya dong. Iya kan? Saya ini justru suka di calling bang. Saking sukanya saya ngomong calling saya ya 0812 12 999 803 bahkan di maraton. Saya selalu umbar nomor telepon saya ya. Gak mungkin saya ada callingan nyanyi, saya dapat uang, saya nggak ambil, kecuali udah bentrok. Harusnya di positif thinking aja. Tapi ngomong-ngomong emang postingan itu buat saya ya? Nggak di komen yang setelah Abang posting, kan Bang Nanda komen soal yang job Kemenparekraf tapi nggak dibalas sama Abang gitu. Ya nggak dibalas, ya nggak apa-apa. Kecuali saya udah dibayar, nggak dateng nyanyi. Baru dia ramein lah. Kan mungkin emang nggak ketemu schedule-nya. Udah gini aja deh,
Ini biar clear ya, Bang Nanda masih banyak tanggal kosong September. Ya, udah calling. Kalau memang dia niat calling, gitu aja. Sebenarnya ini harusnya nggak perlu Nah, saya kenapa jawab blunder? Dia curhat ya, mungkin dia curhat ke siapa. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu hak dia juga. Hak saya juga komen kan. Jadi, ayo Bang, ada hal yang lebih penting yang harus kita angkat ke ruang publik daripada kekecewaan pribadi Abang kepada seseorang, tapi Abang generalisasi gitu. Gak semua artis gitu kok. Saya juga akan tabayun sama beliau. Saya juga bersahabat lama kok. Sering datang ke podcast beliau, sering ketemu kalau acara launching. Beliau suka pakai kacamata begini kan. Nih, Aldi Persada nih. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Hah? Kecewa nggak? Kecewa nomor telepon saya di upload, tapi nggak apa-apa. Karena semua nomor handphone milik Allah. Saya ganti lagi aja nggak entar. Tapi terakhir komunikasinya apa bang? Saya DM nih, saya DM lagi. Bang tabayun yuk, saya bilang. Ini nggak penting banget lah kita ribut-ribut soal ginian. Mending kita ribut soal serangan Israel ke Palestina. Nah itu keren bang, itu lebih terhormat bang, lebih gentle bang, ya enggak? Udah gitu aja. Tapi jangan-jangan ini marketing kita berdua kali ya. Udah gitu aja lah. Tapi ini kan ibaratnya atau banyak job nih bang di tahun ini. Ini menjadi tahun abang juga nggak sih? Ibaratnya bisnis lancar, job banyak gitu. Jadi tahun rezekinya abang atau gimana bang? Saya cuma bisa bilang alhamdulillah. Ayam goreng basah membuka cabang lagi di Jogja. Alice Burger udah buka di Bandung cabang kedua. Nih pertanyaan semua orang kapan buka cabang? Alhamdulillah udah. Dan alhamdulillah nih perantara Bang Nanda Persada saya jadi diwawancara lagi nih. Bang makasih Bang. Pokoknya saya traktir Abang satu porsi ayam goreng basah, Alice Burger, Alice Kopi, Alice sunat. Kalau Bang Nanda belum sunat, kita sunat. Kalau ya. Tuh Bang Nanda nih bersama ponakannya nih. Jangan lupa callingan terus Bang. September masih ada beberapa yang kosong. Oktober ada beberapa yang kosong. 08, 12, 13. Di posisinya apa kosong juga. Iya Bang. Apa saya? Mana tas adek? Mana tas adek Bun? Di dalam Tolong lagi, tolong lagi. Di ruang di situ saya. Maaf ya. Ya. Nah, jadi gitu. Gak ada apa-apa sih ini sebenarnya. Kesannya kayak perang dunia ketiga gitu ya. Jadi tahun rezeki abang juga nggak sih bang? Bang, saya berterima kasih doanya. Saya ini pasien kanker, penyintas kanker. Alhamdulillah bisa terus berkarya, diapresiasi. Termasuk tadi juga penyanyi Malaysia pakai lagu saya untuk dinyanyi di Malaysia bahkan sampai ke China. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Jadi saya cuma bisa berterima kasih alhamdulillah. Kalau dibilang tahun ini, Bang, mau tau nggak? Sukses sesungguhnya itu di surga, Bang. Ini semua fana, Bang. Ini semu. Bisa Allah ambil kapanpun. Kalau kita nggak bersyukur, ya. Dan hati-hati ada istidroj. Nah ini ngeri, Bang. Ini ngeri nih. Bang Nanda Persada ini ngeri nih. Jadi banyak-banyak bersyukur, Bang. Udah di calling bersyukur, kagak dijawab juga bersyukur. Mungkin Bang Nanda nih lagi capek begadang kali ya. Makanya saya pakai kacamata kan, saking sering begadang kali kan, biar nggak kelihatan lagi bobo gitu. Poinnya adalah bersyukur aja sih Bang. Kalau ditanya tahun ini sukses, ada juga ujiannya. Ya nama hidup kan, ya udah kita jalanin aja. Saya bahkan sempat mau bunuh diri Bang. 8 bulan lalu tanya istri saya itu ada depan, wawancara aja. Mungkin Bang Nanda nih lagi capek begadang kali ya. Makanya saya pakai kacamata kan, saking sering begadang kali kan, biar nggak kelihatan lagi bobo gitu. Poinnya adalah bersyukur aja sih Bang. Kalau ditanya tahun ini sukses, ada juga ujiannya. Ya nama hidup kan, ya udah kita jalanin aja. Saya bahkan sempat mau bunuh diri Bang. 8 bulan lalu tanya istri saya itu ada depan, wawancara aja. Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah. Saya hampa hidupnya. Makanya tadi sebenarnya saya jawab juga tuh di postingan Bang Nanda, rezeki Allah yang atur, ya rezeki dari Allah, bukan dari manajer atau dari IO. Dan saya ini orang yang sudah 24 tahun bekerja di dunia ini. Kalau nggak mungkin Om Ahmad Dhani percaya saya jadi vokalis teriak, dan IO nggak mungkin terus ngoling saya kalau
Ya pokoknya calling aja deh Bang Nanda. Itu aja sih poinnya sih. Bang Nanda nggak dapat tanggal 17. Masih banyak nih tanggal-tanggal lainnya. Bang, soal tadi 8 bulan yang lalu untuk mau bunuh diri, titik baliknya untuk tidak melakukan itu apa sih Bang? Dekat sama Allah, kembali ke Allah. Saya waktu kan saya baca Quran rekam posting, itu sempat stop tuh Bang. Godaan setan iblis tuh Bang. Saya stop sholat, saya stop baca Quran, uring-uringan gak jelas, ketakutan, paranoid gak jelas. Saya ngomong ke istri Bun, aku mau bunuh diri Bun, aku udah gak mau hidup lagi Bun. Terus istri saya bilang alhamdulillah, lewat istri saya dia ngomong, Allah kasih saya semangat lewat mulut istri saya. Dia bilang udah Pak, baca Quran lagi Pak, ayo Papa sholat. Saya paksa sholat, saya paksa baca Quran. Alhamdulillah Allah kasih rezeki Aldis Burger. Jadi dari ganjawa pasti siapa yang dekat sama Allah rezeki akan dilancarkan. Siapa yang jauh hati-hati juga. Walaupun rezeki ngalir, jabatan tinggi, jauh dari Tuhan, istijroj itu yang bahaya. Ayo Bang Nanda saja kita sama baca Al-Quran. Saya mohon maaf lahir batin, maafkan aku sesuai dengan lagu yang Bang Atta nyanyiin, nyambung terus ya. Masuk. Emang kebetulan aja kali Mbak ya, maksudnya kalau dibilang disengaja juga enggak. Tapi yang pasti saya sama Bang Nanda Persada sayang, nggak ada masalah pribadi apa-apa. Nanti juga akan ketemuan di podcastnya Raditya Dika atau Om Deddy Kobuzer, atau disiarin langsung sama RCTI, SCTV, Indosiar. Ya, diskusi saya atau perdebatan saya dengan Mr. Nanda Persada Taher gitu ya. Dan itu aja. Oke.